Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu sistem antrian. Pada sistem antrian kali ini ada dua program, yaitu server atau kami sebut sebagai admin, dan juga klien atau kami sebut sebagai output. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk membuka dua program tersebut. Oke, jika sudah terbuka, saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di dalam tampilan server atau yang kita sebut sebagai admin. Pertama ada reset antrian, yang kedua memanggil user berikutnya, ketiga input user baru, keempat recall user, dan kelima terakhir exit. Baik, kita coba satu persatu pada menu yang sudah ada. Kita coba di pertama, reset antrian. Karena memang tidak ada data, maka reset telah berhasil. Kemudian kita coba di poin kedua, karena memang tidak ada user yang terinput, maka memang belum bisa ada data yang kita panggil atau kita jalankan. Kemudian kita coba di tiga, dimasukkan nama user, kita coba input user, misal contoh Robi. Nah, di sini karena sistemnya real time, maka di output akan langsung masuk dan dijalankan data yang sudah kita input, yaitu pemanggilan atas nama Robi. Oke, kita coba untuk kembali ke menu awal dengan cara ketik back. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke menu awal atau menu tampilan paling awal. Kita coba di recall user. Recall user di poin keempat, maka attention atas nama Robi akan dipanggil kembali sesuai dengan permintaan recall user. Baik, kita coba untuk kembali ke poin nomor 3 untuk menginput user baru. Nah, kita coba input user atas nama Adit. Di sini sudah berhasil terinput atas nama Adit. Kemudian kita coba kembali ke menu awal. Kemudian kita coba untuk memanggil user berikutnya. Ketika memanggil user berikutnya di nomor poin 2, maka di hasil output sudah langsung dipanggil atas nama Adit yang kita sebelumnya sudah input. Kemudian kita coba di poin kelima, exit. Baik, di sini saya menjelaskan flowchart dari sistem antrian. Oke. Di sini kita mulai dari start, masuk pilihan. Di pilihan itu ada 5 pilihan. Yang pertama, reset antrian. Yang kedua, memanggil user selanjutnya. Yang ketiga, user baru. Yang keempat, memanggil kembali user. Yang kelima, exit. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, reset antrian. Apakah reset antrian? Jika ya, reset antrian, mereset antrian dan berhasil. Apakah berhasil? Jika ya berhasil, data telah direset dan kembali ke menu awal. Jika tidak, gagal reset antrian dan kembali ke menu awal. Yang kedua, memanggil user selanjutnya. Apakah memanggil user selanjutnya? Jika ya, mengambil data antrian dan adakah antrian? Jika tidak, belum ada antrian dan kembali ke menu awal. Jika ya, siapakah orang terakhir? Jika ya, sudah ada orang terakhir dan kembali ke menu awal. Jika tidak, antrian lebih dari 2 orang. Apakah antrian lebih dari 2 orang? Jika tidak,
kembali ke menu awal. Jika ya, memanggil user berikutnya. Apakah berhasil? Jika tidak, gagal memanggil antrian berikutnya. Jika ya, user berikutnya akan dipanggil. Yang ketiga, input user baru. Jika ya, masukkan nama. Apakah input kosong? Jika ya, masukkan setidaknya satu karakter dan kembali ke masukkan nama. Jika tidak, perintah back. Apakah perintah back? Jika ya, kembali ke menu awal. Jika tidak, menyimpan user. Apakah berhasil? Jika ya berhasil, berhasil input user dan kembali ke masukkan nama. Jika tidak, gagal menginput user dan kembali ke masukkan nama. Input user baru. Jika tidak, panggil user selanjutnya. Jika ya, ambil data antrian. Apakah ada antrian? Jika tidak, belum ada antrian dan kembali ke menu awal. Jika ya, ada antrian, memanggil ulang antrian. Apakah berhasil? Jika ya berhasil, user berikutnya akan dipanggil. Jika tidak berhasil, gagal memanggil user berikutnya dan kembali ke menu awal. Exit program. Input tidak valid dan kembali ke menu awal. Jika berhasil, program selesai dan end. Oke, di sini saya akan jelasin tentang project dari mata klien ya. Di mata klien, di sini ada klien, terus star, terus ada variable last number sama dengan 0. Kemudian ada di bawahnya itu mengambil data antrian. Apakah data antrian berikutnya ada atau enggak? Kalau tidak ada, kembali mengambil data antrian. Kalau ada, last number tidak sama dengan ID user berikutnya. Sama atau enggak? Kalau kira-kira sama, langsung memanggil user sesuai data antrian berikutnya. Kemudian mengganti last number menjadi nilai user berikutnya, lalu kembali ke mengambil data antrian. Kalau misalkan nggak sama, last number tidak sama dengan ID user berikutnya dan dipanggil kembali. Kenapa di sini nggak ada? Nah, iya, kalau iya mengambil kembali user yang sama dengan last number, lalu kembali lagi mengambil data antrian. Nah, di sini kenapa nggak ada n-nya? Karena ini diulang-ulang kembali, jadi nggak ada n-nya. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, halo semua. Saya akan menjelaskan source code dari program sistem antrian dari kelompok kami ya. Oke. Di sini saya punya file server, client, dan modul MyDB, dan ini adalah modulnya DB. Modul DB. Pertama dari server dulu ya. Untuk DB tidak akan saya jelaskan ya, karena waktunya tidak cukup. Oke, saya akan menjelaskan server dan client aja. Oke, saya import MyDB ya. Import MyDB, atau bisa juga from MyDB import DB. Nah, itu aja ya. Oke, kita import nih DB-nya dari MyDB. Import schedule, ini modulnya untuk menjalankan program secara terjadwal ya. Time untuk mengelola waktu.
OS, menjalankan menggunakan fungsi yang dimiliki OS lah, semacam itu ya. Kita punya objek di sini, objek server ya, objek server. Nah, di sini yang akan dijalankan pertama kali saat objek ini dipanggil atau instansiasi. Nah, kita inisialisasi sub db. Sub itu artinya objek itu sendiri. Objek itu punya atribut atau variabel db ya. Nah, kita instansiasi modul db ini untuk terhubung ke database ya, karena program kami menjalankannya menggunakan database juga. Di sini untuk terhubung database kami menggunakan MySQL connector ya. Untuk modul yang kami gunakan nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, cukup sampai sini ya. Kita paling bawah, ini adalah intinya. Serve ini adalah variabel. Variabel ini diisi oleh instansiasi dari server. Jadi inilah ada objek ya, objek. Nah, karena server ini punya metode atau fungsi yang lain ya, kita bisa panggil nih serve ini karena dia objek dari server. Kita panggil run. Oke. Run menjalankan metode judul program. Di sini judul program hanya print aja ya. Kita kembali lagi dan dia akan memanggil fungsi menu. Nah, metode menu ini atau fungsi menu ini untuk berinteraksi dengan program ya. Di sini tim sleep 3 time sleep 3 artinya program akan menunda eksekusi baris selanjutnya selama 3 detik. Artinya itu dia nunggu dulu 3 detik. Setelah 3 detik dia baru menjalankan program yang di bawah. Dan OS sistem CLS ini cuma membersihkan layar aja ya, biar rapi. Dan ini ada menunya, input di sini, masukkan pilihan, dan dia akan dimasukkan ke dalam variabel vi underscore i ya. Sekarang kita cek jika variabel vi sama dengan string, ini tipenya string ya, bukan integer. Jika vi sama dengan string 1, maka dia reset antrian. Dia menjalankan fungsi reset antrian. Nah, sini reset antrian. Ini Oke, apa itu menjalankan fungsi reset user di objek db? Karena tadi kita udah punya objek ya, kan ini sistemnya OOP, jadi kita sebut objek ya. Objek db punya metode itu fungsi ya, metode reset user. Kita lihat di db nya reset user. Nah, di sini intinya dia akan mengembalikan true jika berhasil atau false jika gagal ya. Nah,
false true itu dimasukkan ke sini, dan ini akan mengecek jika v result itu true, data telah di reset, artinya berhasil ya. Jika gagal berarti ya gagal dalam artian ada masalah dengan database-nya ya. Oke, kita uji coba. Data telah di reset ya. Di sini akan print ada masalah saat mereset data ya, artinya gagal. Dan kita kembali ke menu. VI sama dengan 2 itu memanggil user berikutnya. Di sini dia akan menjalankan metode call next user. Oke, ini dia. Fungsi ini memanggil user berikutnya. Dia akan mendapatkan data antrian terakhir. Jika ada data, nilai yang diambil maksimal ada 2 user saja. Nilai yang akan dikembalikan bertipe list multidimensional ya. Memasukkan hasil nilai ke dalam variabel next user. Jadi database kita punya tabel ya di sini. Ini kolomnya, kolom. Oke. Multidimensional ya. Nanti akan kita jelaskan. Kita punya variabel next user diisi dengan metode dari DB, dari objek DB ya. Ini dia. Di sini dia akan mengambil data dari database ya. Jika berhasil, dia akan mengembalikan nilai dari database-nya. Jika ada masalah, dia akan mengembalikan nilai list kosong ya. Di sini. Nah, kita cek untuk cek gini. Hasilnya itu gini. List kan sini tabelnya, ibarat kita artikan ini sebagai ini jumlah datanya ya. Nah, di sini ada 2 sama dengan sini, dia maksimal 2 saja. Jadi untuk menghitung list multidimensional itu adalah gini ya. Nah, gini ID itulah 1 2 3. Oke, kita dari ini aja ya, dari tabel yang sudah kita punya. Di connect user 1 dan satu lagi komi ID ya, ID komi dan status ya. Nah, ini artinya multidimensional ya. Dia ada list di dalam list. Untuk menghitung jumlah data ini, kita pakai fungsi len. Ini untuk menghitung jumlah data setiap list ya. Oke, dia akan menghitung ini paling luar, dan dia hitung item yang ada di dalamnya. Jika kurang dari 1, kan seharusnya ada 2 ya, kurang dari 1 nih, artinya 0, nggak ada sama sekali ya.
dia akan print belum ada antrian. Call next user. Oke, kita reset dulu ya. Kita call next user, belum ada antrian. Masuk. Nah, oke, jika panjangnya datanya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di sini dia akan mencari data terakhir untuk dipanggil ya. Data terakhir untuk dipanggil, dan maksimal 2. Jadi hanya 2 ya. Oke, misal sekarang jika hanya punya 1, punya edit dan tidak ada komi ya dalam next user, maka sudah mencapai antrian terakhir. Dan jika lebih dari 1 artinya 2. Nah, dia update status user dengan parameter next user 0, 0. Nah, 0 ini apa? 0 ini indeks. Lihat di sini. 0. Semuanya dimulai dari 0 ya. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Oke, semuanya dari 0 ya. Artinya ini diisi dari ini. Oke. Karena ini juga nilai dari list ini. Ini adalah ini ya. 0 ini adalah isinya. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Dan ini 0 adalah ini. Indeks ke 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Oke, paham kan? Oke, saya jelasin dulu ya. Nanti baru kita uji coba. Nah, jika update status usernya berhasil, nah ini dia akan mereturn true atau false. Udah itu aja ya. Mungkin kalau jika mau nanya ya silakan. Karena waktunya mepet sekali ya, tidak cukup. Oke, ininya true atau false. Nah, ini gini, ini. Oke, kembali lagi. Kita akan print user selanjutnya adalah ambil dari nilai ini, indeks ke 1, indeks ke 1 nih, maaf, ini, dan indeks ke 1 juga dari indeks ke 1, artinya ini. Nah, dapat ya, indeks satunya adalah ini adalah 0 ya, ini adalah 1, dan ini adalah item dari ini, indeks 1. Nah, di sini 0, 1, 2, 3. Oke, dengan nomor ya kita ambil lagi indeks ke 1, indeks ke 0, indeks ke 1, dan 0 ya. 0, 1, 2, 3. Artinya kita ambil ini. User selanjutnya adalah namanya dengan nomor ID-nya. Oke, jika salah ya dia print ini, dan dia akan menjalankan fungsi menu lagi ya. Oke, kita coba aja ya. Kita input user baru ada edit. Oke, kita back.
kita panggil lah. Sudah mencapai antrian terakhir. Kenapa sudah mencapai antrian terakhir? Karena ada satu aja usernya. Lihat. Oke, lihat. Kita input lagi aja. Input komi. Nah, komi sudah input, jadi ada 2 ya. Nah, user selanjutnya adalah komi dengan nomor 2. Komi dengan nomor 2. Ya. Oke. Oh iya. Jangan lupa kita jalankan program kliennya. Nah, kenapa ini nggak ada apa-apa? Karena kliennya itu real time. Karena datanya udah di reset baru saja kita reset datanya. Oke, kita close ini lah. Kita buka dari sini aja. Oke, sekarang server dan klien sudah berjalan. Kita manggil user berikutnya. Belum ada antrian ya. Oke, kita input user baru. Lihat, sini kosong dan ini sistem real time ya. Edit. Oke. Attention. User added with ID 1, please. Oke, dia akan memanggil user ID dengan ID 1. Nah, dia akan mengulang terus. Jika usernya itu aja, dia cuma sekali ngulangnya. Gimana kalau mau 2 kali kita ulang atau edit ini nggak ngedenger ya? Kita bisa gunakan fungsi recall. Edit sudah dipanggil lagi. Attention. User added with ID 1, please. Nah, user edit udah nih. Sekarang user berikutnya. Kita panggil user berikutnya. Sudah mencapai batas 3 komi. Nah, oke, maaf salah pencet. Oke, di sini masih edit ya. Kenapa kominya belum dipanggil? Karena servernya belum menandai dia sudah dipanggil atau belum. Caranya kita memanggil user selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita panggil ya komi. Nah, oke, di sini komi with ID 2. Attention. User Komi with ID 2, please. Oke, sudah ya. Kita reset aja lagi. Oke, nah, sudah jalan ya. Sekarang ke menu insert user. Tadi sudah dipraktekkan insert user. Nah, kita masukkan nama ya, seperti tadi, nama. Nah, dia akan menghitung jumlah setiap karakter dari yang kita inputkan. Jika kosong, dia masukkan minimal 1 karakter. Sub insert user, dia akan memanggil fungsi ini sendiri. Dan jika nilai i itu sama dengan back, dia kembali ke menu. Nah, setelah ini dan ini,
dia tidak terpenuhi, artinya dia memang memasukkan nama ya, bukan back atau kosong. Di sini ada result dan di sini ada method insert dari objek DB. Nah, table name sama dengan user. Ini dapat dari mana? Dari sini. Karena di sini defaultnya table user dan ini null karena ID auto increment, artinya dia otomatis nambah ya, 1 2 3 4 5. Ini name namanya siapa dari yang kita inputkan, dan 1 itu status recall 0. Apa sih itu recall? Recall itu artinya kita memanggil user yang sama. Akan memanggil user yang sama ya. Nah, jika berhasil akan print berhasil, jika gagal akan print gagal, dan dia akan menjalankan fungsi ini sendiri. Untuk keluar kita bisa ketik back. Oke, kita kembali ke menu recall user. Nah, ini dia fungsi recall user. Jika v sama dengan 4 ya, dia menjalankan fungsi recall user. Di mana ya? Oke, sini dia ambil datanya lagi, user dengan user saat ini dan user selanjutnya. Get next user itu ya saat ini dan selanjutnya, jadi 2 aja ya, seperti ini. Saat ini itu edit dan yang lagi nungguin commit. User, jika ada nih, kalau commit dan edit itu ada ya, tapi kalau misal baru aja buka klinik lah, kan belum ada, jadi pasti ke sini belum ada antrian. Jika ada antrian, kita panggil method change recall status dengan user index 0 nih, index 0 index 1. 0 berarti ini dan 0 berarti ini. Oke, parameter satu lagi nih, parameter apa nih? Change recall status value. Recall status, dia akan mengubah recall status 1 dan di sini dia akan memanggil edit lagi. Oke, dia udah statusnya di 1. Nah, jika berhasil, user ini akan dipanggil lagi. Oke, semuanya dia akan tertuju pada fungsi menu, metode menu ya. Nah, terakhir 5 program stop. Di sini akan menghentikan program aja ya. Exit ini untuk menghentikan program. Nah, jika selain dari itu, ini aja lah. Nah, kita isikan dengan ini. Tidak valid karena selain dari ini, dia akan manggil fungsi menu lagi.
Oke, mungkin itu aja dari server. Sekarang dari klien, kenapa dia bisa dapat data saat diinputkan? Jadi ini sistemnya real time ya. Oh iya, satu lagi schedule. Ini digunakan untuk apa? Auto reset antrian. Nah, sebenarnya ini belum dipakai ya, belum perlu. Jadi ini untuk mereset ya. Dia menjalankan jadwal saat pukul 12 atau 12 malam, dia reset nih antrian jadi kosong lagi. Begitu seterusnya setiap hari jam 12 malam. Oke, kita kembali ke klien. Nah, klien ini kita import GTTS ya, Google TTS. Ini menggunakan mobil Google TTS ya, karena untuk mengubah kata-kata ini menjadi suara ya. Nah, ini mode play sound, schedule, time, MDB, apa itulah. Nah, sama ya seperti tadi. Ini klien punya metode yang akan jalankan pertama kali. Ini juga OOP ya. Dia punya atribut latest number. Ini seperti ID ya, jadi unik. Dan dia 0. Dia instansiasi DB. Nah, klien ini diinstansiasi ke dalam variabel klien. Objek klien ini menjalankan metode run ya. Metode run akan menjadwalkan, gini bacanya, jadwalkan setiap 3 detik dan jalankan metode atau fungsi ini. So user, nah ini mau diubah apa aja silakan ya. Nah, ini atribut user didapatkan dari sini. Oke, tadi server sudah bahas ya. Kembaliannya adalah ini ya, list multidimensional. Jika ada atau true ya, dia akan ngecek latest number sama enggak dengan user 0 dan indeks 0 juga. Indeks 0 ini ID ya. Nah, dapat nih. Sama enggak? Kalau enggak, clear screen. Dia akan memprint ini, di print ya. Tuh. User komi ID berikut. Nah, untuk mengubahnya menjadi suara, sini ada fungsi create mp3 from text. Di sini teksnya. Nah, kita masukkan parameter teks. Nah, ini menggunakan modul GTTS ya. Kalian bisa install sendiri. Untuk modulnya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke. GTTS dengan parameter teksnya dan language-nya menjadi English. Jika mau Indonesia, tinggal ganti ID ya. Di sini menggunakan OS modul OS FAT access. Artinya apa? Di sini dia ngecek file main mp3 ada enggak. Oh, ada nih. Ada upload
hapus ya, kita hapus file lamanya, ganti ke baru tts save main mp3, karena ini teks ini udah dijadiin suara oleh Google dan ini memerlukan internet ya. Oke, udah save nih, di save nya dengan main juga, main.mp3. Oke, sekarang dia print teksnya. Nah ini dia memanggil fungsi panggil. Fungsi panggil ini akan menjalankan modul playSound dengan metode playSound. Parameternya nama filenya ya, prefix.mp3. Oke, ini untuk prefixnya yang suara awalan ya, sebelum attention itu. Dan ini menunda yang di bawah. Oke, jalankan ini dulu, tunda 1 detik, jalankan ini. Oke, dan ubah latest, artinya nomor terakhir ya, sama dengan ID ini, ubah 1 atau berapalah sesuai ID-nya, sesuai ID ini ya. Nah, jika sama nih yang terakhir dan yang saat ini masih sama ya, masih komi juga ya, masih komi, dia nggak bakalan manggil lagi. Nah oke, yang kedua elif. Nah, yang kedua elif elif ya, dia akan cek nomor terakhir sama enggak dengan ID user yang diambil. Nah, ada dan user 0 3 apa ini nih dari tabel ambil user 0 dan 3 1 2 3, oh maaf 0 1 2 3. Nah, dia recall statusnya, jadi ini bakal nilainya recall ya. Ingat, recall ini diubah di server ya, dia akan menjadikan 1 atau 0 ya. Nah, kalau recallnya 1 dan masih orang itu juga datanya dari sini, otomatis dia panggil lagi dan change recall status, artinya dia masukkan ID-nya, ID statusnya apa nih, recall statusnya jadi 0 ya, biar nggak dipanggil lagi. Change recall status, nah recall status jadi 0 dan ID-nya sama dengan ID user itu sendiri yang dipanggil ulang. Oke, mungkin itu saja. Selebihnya mohon maaf. Jika ada yang tanyakan ya tanyakan saja di kolom komentar ya.